Selamat pagi, selamat datang. Dan kita mulai tema hari ini lanjutan dari Bimbel Cuan tanggal 25 April yang lalu ya. Tentang ya temanya belajar technical analysis lah. Belajar baca chart dari nol. Kemarin di pertemuan yang lalu, di Bimbel Cuan yang lalu kita udah bahas tentang kurang lebih kenapa technical analysis itu masih bisa dipakai sampai sekarang. Kemudian bahas tren, identifikasi trennya, strukturnya juga, kapan tren itu selesai dan kapan tren itu oh ternyata belum selesai nih trennya meskipun ada koreksi atau kalau downtrend ada pullback apa namanya technical rebound gitu ya. Kemudian sempat juga dibahas tentang support resistance sekilas, lebih ke psikologi support resistennya sih. Jadi kurang lebih yang pertemuan kemarin itu support resistennya supaya kita nancep dulu lah kenapa area support resistance ini kita bisa pakai sebagai identifikasi area ya. Kita bisa pakai untuk area-area beli ataupun jual gitulah. Jadi alasan-alasannya kenapa itu bisa dipakai kita udah obrolin di pertemuan yang lalu tanggal 25 April. Nah, sekarang lebih ke praktikalnya, identifikasi support dan resistennya kayak gimana. Tapi sebelum ke sana, eh kok gambarnya rusak? Bentar nih. Ada yang rusak gambarnya. Eh, Nah, pertama kita bahas tentang candlestick dulu nih. Kita ulang dulu sebentar, lebih ke eh, supaya kita bisa tahu apa yang diceritain atau apa yang disampaikan oleh si candle itu sih. Jadi kemarin kita udah bahas candlestick ada dua komponen utama yang membentuk yaitu shadow dan real body ya. Bentuk shadow dan real body-nya itu sebenarnya juga menyampaikan sesuatu ke kita. Ada maksud yang dia sampaikan ke kita lebih maksud yang disampaikan itu atau pesan yang disampaikan itu adalah psikologis marketnya, psikologis pelaku pasarnya waktu itu kayak gimana. Nah, candlestick ada dua, bearish dan bullish dan bearish candlestick. Umumnya bullish candlestick ditandai body candle-nya itu warna putih atau enggak warna komplementernya ada yang hijau atau biru gitu ya. Kalau bearish candlestick biasanya hitam, kalau enggak hitam merah biasanya. Oke. Nah, bullish candlestick itu adalah candlestick yang open price-nya di bawah, close-nya di atas harga open. Itu ya. Kemudian ada berbagai macam bentuk dari yang full body, artinya nggak ada shadow yang kebentuk. High dan low-nya itu kalau bullish candlestick berarti low-nya sama dengan open, high-nya juga sama dengan close gitu ya. Kemudian ada shadow bawahnya dikit misalnya, tapi bodinya jauh-jauh lebih gede, jauh lebih lebih gede daripada shadownya gitu. Artinya ada perbedaan antara harga terendah dengan harga open. Kalau yang sebelah kirinya, yang paling kiri ini ya, itu harga low dan opennya kan sama nih. Yang nomor dua dari kiri itu harga low dan opennya beda. Harga low-nya tuh lebih rendah dibandingkan harga open, tapi harga tertingginya dengan close price, harga penutupan itu sama. Kemudian ada juga yang bentuk kayak palu kayak gini, meninggalkan shadow bawah yang sangat panjang. Jadi sempat open di area sini nih, kemudian sempat turun gitu kan, jauh ke bawah. Terus kemudian ada perlawanan dari si bullish, dari si bullnya, dari buyer, sorry, dari buyer ada perlawanan. Naik, naik, naik sampai eh, ke atas harga pembukaan dan berhasil ditutup di atas harga pembukaan. Nah, kurang lebih ceritanya kayak gitu kan. Dan seterusnya, ada yang body candle-nya kecil-kecil, jauh lebih panjang shadow candle-nya dibandingkan body candle-nya. Yang kita bagi dua ini ya secara umum. Yang ini yang lebih, eh, maksudnya makin ke kanan itu semakin kurang bullish. Gimana ya? Nggak bisa dibilang semakin bearish juga karena ini masih candle bullish gitu kan. Jadi makin ke kiri itu makin bullish. Candle-nya itu lebih kuat gitulah ya bullish-nya. Makin ke kiri itu kurang bullish karena body candle-nya makin kecil, shadow candle-nya makin panjang atau makin gede dibandingkan dengan body candle-nya. Sebaliknya juga dengan si candle bearish ya. Kalau candle bearish makin gede, makin utuh si candle-nya, gede dan utuh, utuh dan gede ya.
itu berarti makin bearish. Bisa bisa jadi nggak utuh, tapi dia juga cukup bearish atau cukup kuat sinyal bearishnya kalau shadow atasnya ternyata panjang banget, misalnya kayak gitu ya. Karena kan candle yang nomor 3 dari kiri ini open di sini nih, kemudian sempat naik sampai di high sini. Ada perlawanan dari si seller, neken 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 terus sampai ke bawah harga open, dan akhirnya tutup di bawah harga open, kan ceritanya gitu ya. Jadinya ini meskipun nggak utuh full body candle kayak gini, kayak yang paling kiri, tapi dia cukup memberikan sinyal bearish, kurang lebih kayak gitu. Nah, yang di 3 candle sisi kanan itu kurang bearish, lebih cenderung indecision sebenarnya, tapi eh, harus dilihat in konteks juga. Masa nggak ada suaranya? Harusnya aman ya suara ya. Hmm, hmm, hmm. Oke, lanjut. Nah, jadi kurang lebih seperti itu bentuk candlestick. Sebenarnya bentuk candlestick itu juga menyampaikan sesuatu ke kita. Cuman ada baiknya, bukan ada baiknya sih. Memang lebih baik dilihatnya itu in konteks. Jadi eh, nggak semua candle itu bisa kita lihat kemudian kita ambil keputusan setelah melihat si candle itu hanya lihat satu candle. Terutama candle yang sinyalnya atau pesan yang disampaikan itu kurang bullish atau kurang bearish gitu ya. Yang cenderung indecision itu kita harus lihat in konteks, misalnya beberapa candle atau kebentuknya di mana. Nah, kemudian barulah kita lihat area-area kebentuknya candle itu, terutama candle-candle yang cenderung indecision. Sekarang kita masuk ke identifikasi area support resistennya. Support resisten itu apa sih? Kemarin kita kan udah bahas ya, kira-kira ya. Kalau bahasa generalnya ya, area di mana harga itu berhenti dan atau berbalik gitu ya. Jadi kalau kita mau cari support dan resisten, support atau resisten sih ya, support atau resisten, bisa juga support dan resisten dicari sekaligus. Jadi support resisten itu kebentuk di area puncak dan lembah, di area puncak dan lembah, kemudian di area-area yang ada reversal tajam, jadi harganya itu belok tajam gitu ya, setelah naik misalnya, naik tinggi terus ada tiba-tiba turun tajam. Nah, memungkinkan di situ berarti ada resisten. Ya kalau nggak ada resisten ini nggak belok sih harga, gitu kan. Kemudian di mana area di mana di mana banyak pantulan harga. Nah, bisa jadi ketiga kriteria ini ada di satu area, atau satu area itu boleh hanya punya satu atau dua kriteria ini. Jadi maksudnya adalah kita langsung ke chartnya. Contoh, misal kayak gini nih. Kita lihat chart apa nih? Akra oke lah. Kita lihat chart kayak gini. Nah, inilah ya. Terus kita mau cari resistennya di mana? Dari kriteria yang pertama tadi, yang pertama tadi puncak dan lembah, oke. Puncak dan lembah berarti puncak, nama puncak berarti swing high-nya ya maksudnya. Tandain aja dulu sini kan puncaknya sini misalnya ya. Gampang-gampangan aja dulu langsung tandain. Lembah mana paling bawah? Sini. Oke. Puncak dan lembah kita udah tandain. Kemudian yang kedua mana tadi ya? Ini. Ada reversal tajam. Nah, kebetulan di area puncak ini juga ada reversal tajam. Jadi di satu area yang sama ini ada dua kriteria, oke ya. Di lembah ini juga eh, ada dua kriteria juga karena di sini juga ada satu reversal yang tajam. Jadi ada memenuhi dua kriteria lah di lembah, kemudian ada reversal yang tajam. Apakah di area ini juga memenuhi kriteria yang ketiga, banyak pantulan harga? Kalau di yang harga paling ujung ternyata enggak. Kita bisa cari lagi tuh di mana harga banyak mantul nih. Tandain aja, nggak apa-apa. Maksudnya ya nggak ada yang larang juga. Maksud saya di sini ada
harga sempat ngerespon, kita tandain di sini boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ini mantul kan? Ini ada pantulan, ini ada pantulan, pantulan. Kemudian area ini di breakdown, kemudian ada pantulan. Oke. Dan ternyata di sini juga ada pantulan beberapa kali pantulan. Berarti oke, area ini adalah area resisten. Ya, karena harga sekarang lagi posisinya lagi di bawah area ini ya. Kemudian yang berikutnya cari support lah yang terdekat dari sekarang. Swing high dan swing low. Swing high dan swing low-nya swing dari sini dari bawah ya kita urut ke kanan. Kalau kita lihat zigzag ya kan berarti ini naik. Sorry. Dari bawah terus naik gitu ya. Swing high-nya di mana? Di sini kan. Ini high-nya. Apakah dia memenuhi kriteria yang lain? Ini swing high, kemudian dia ada reversal tajam juga, harga beberapa kali mantul. Oke, berarti ini tadinya resisten. Ini kan ada pantulan, banyak pantulan harga juga ya. Kemudian jadi resisten, jadi resisten, jadi resisten, resisten, resisten gitu kan. Di breakout dan kemudian jadi support, kemudian harga naik. Oke, kemudian ada lagi nggak bawahnya? Ada. Kemudian harga kan turun nih. Paling bawahnya di mana? Sini kita tandain. Memenuhi kriteria yang lain nggak? Ternyata ini cuma dua nih. Ada sih beberapa lagi. Ini beberapa kali harga mantul. Oke, terus ini swing low dan harga berbalik tajam, gitu ya. Kemudian ada swing high-nya lagi nggak? Ini cenderung sideways sih, agak-agak tricky kalau yang lagi kayak gini ya. Kita bisa langsung notice aja di mana harga bergerak, harga banyak-banyak mantul nih. Tandain aja semuanya nggak apa-apa. Nah, ini butuh latihan, asli butuh latihan. Hasil butuh latihan tanda tandain kemudian di yang misalnya oke lah nggak perlu terlalu bawah misal misal kita tandain lagi di sini gitu ya oke sekarang posisi harga kan di 1.500 nih kemudian kita mau pakai support dan resistannya yang mana nih yang saya kasih beda warna ya oke warna hijau yang paling deket ini beda warna warna orange terus ini warna merah misalnya atau ungu oke. Harga sekarang di antara dua garis hijau. Karena harga sekarang lagi di 1.500 dan kita udah identifikasi area yang memungkinkan direspon jadi resisten itu ada di sekitar 1560-an gitu ya. Di puncak sini ini jadi resisten nggak? Jelas. Kalau ini bukan jadi kalau nggak ada resisten nggak mungkin ini ada reversal di sini kan. Itu. Kemudian support terdekatnya di mana? Yang tadi udah kita tandain adalah di 1380, oke. Tapi sedikit di atasnya ada nggak? Nah, maksud saya tadi tuh mau cari itu. Sedikit di atasnya ada nggak? Coba kita cari. Karena di sini sempat dia bikin zigzag eh, higher low dan higher high ya. Jadi materi yang kemarin struktur marketnya jangan dilupain. Ah, gitu kan. Misal dari sinilah. Oh, ini malah dia bikin struktur eksternal nih. Kalau maksudnya higher low terakhir sempat ditembus terus bablas naik lagi kan. Jadi ini mostly memang bisa jadi support. Kita cek ke belakang, ke kiri. Di ini berarti jangan hijau, ini orange lah. Yang ini yang hijau. Di garis yang warna hijau kita cek yang sebelah kiri apakah harga pernah merespon area ini? Ternyata pernah nih. Ini pernah jadi resisten dan di breakout, kemudian dites jadi support dan naik gitu ya. Jadi kesimpulannya kalau misalnya harga sekarang lagi di 1.500, kita mau cari support resistennya di mana nih? Ya, cari aja yang paling dekat. Kita nggak perlu bilang supportnya di 12.15. Iya, memang area itu berpeluang jadi support, tapi kan harga sekarang masih di sini ya, masih di 1.500. Maksudnya itu. Ya, kita harus realistis juga. Kenapa kita harus realistis juga? Terus kita harus notice area-area terdekat dulu karena jadi balik lagi lihatnya harus in konteks lagi ya. Konteksnya misalnya ya kita kan investor atau trader di sini mestinya juga eh, beli dan jual. Misal udah punya barang nih, modal di 1.200 lah ya. Misal modal di 1.200.
oh ini 1200 masih 1215 malah 1200 ke atas malah itu masih bisa jadi support nih. Ya udahlah hold, oke. Punya modal di 1200, harga 1500 mau di hold. Tapi masa iya kalau breakdown 1425 nggak dijual dulu gitu kan. Jadi untuk menentukan di mana area-area untuk pasang trailing stop misalnya, pasang pengaman, geser stop lossnya itu penting lihat area terdekat dari harga yang sekarang. Maksud saya itu tadi konteksnya. Jadi kalau mau incer areanya pun yang terdekat di mana? Ya di sini nih, di 1425 misalnya kayak gitu. Apakah di sekitar area ini garisnya saya hapus dulu ya. Di area berapa ini? 1495 1500 ini bukan area support. Coba kita lihat. Kalau kita perhatiin ya, perjalanan harga setelah dia naik dari ya anggap aja dari sini kemudian naik ke sini terus dia terkoreksi kan terus dia naik lagi terkoreksi terus naik sampai ya sinilah kan gitu ya. Nah, zigzagnya kita bisa gambar kayak gini tapi di sini waktu dia setelah koreksi terus naik lagi itu kan ada sesuatu yang terjadi, maksudnya itu ada area-area resisten yang di break out gitulah ya. Misalnya area ini nih. eh Nah, misalnya area ini nih di breakout, gitu kan? Ini area ini berarti bisa jadi support dong. Iya, bisa jadi support karena memang area ini adalah area yang banyak terjadi pantulan harga di sini. Coba kita hitung. Satu, dua, kasih garis saja lah ya. Sinilah, ini kan puncak terus. Satu, dua, harga sempat nembus terus balik. Nembus terus balik. Open atas terus tutup di bawah. Berarti kan masih tanda kutip respect area sekitar 1490 1490-an itu jadi resisten kan. Baru di tanggal 27 ini dia breakout. Oke ya, clear ya. Kemudian dia turun dan di tanggal berapa nih kemarin? 7 itu dites. Dan dia ngerespon lagi nih. Ngerespon itu maksudnya dia nggak breakdown tutup di bawah area support itu. Bahkan sampai kemarin hari Jumat, meskipun tutup di 1500, tapi dia nggak tutup di bawah 1490 kan. Jadi artinya ya bisa dibilang juga area 1400-an ini, 1490-an sorry, masih jadi area support. Pertanyaannya adalah apakah area ini sorry layak jadi area beli? Nah itu agak antar deh ya. Apakah layak jadi area beli? Jawabannya sebenarnya lihat price actionnya di mana-mana strategi support dan resisten atau maksudnya strategi beli dan jual di area-area support dan resisten itu lihat price actionnya bukan nggak bisa tapi agak beresiko kalau misalnya kita cuman ambil oke ini 1400 antri lah sini. Oke, antri di 1400 boleh nggak masalah karena memang ini bekas area resisten yang di breakout memungkinkan jadi area support gitu kan. Pertanyaan selanjutnya adalah stop lossnya di mana kalau kita spek buy di 1490 langsung misalnya. Jawabannya stop lossnya kita harus lihat struktur marketnya, trennya kayak gimana. Kapan tren ini berakhir? Nah, dari sini kita bisa lihat ini kan masih uptrend ya. Uptrend ini berakhir, uptrend ini selesai begitu si harga turun ke bawah 1425 gitu kan. Jadi ketika langsung memutuskan beli di 1490, stop loss paling enggak di 1420 itu kegedean enggak. Kalau kegedean, ya jangan langsung disikat. Tapi kalau misalnya masih bisa atur money manajemennya, monggo-monggo aja dieksekusi nggak masalah. Poinnya adalah eh, lebih ke manajemen resikonya masih bisa masuk atau enggak. Itu yang pertama ya tentang eh, risikonya kalau misalnya mau langsung dieksekusi. Kedua, targetnya di mana nih? Target realistisnya adalah di area-area resisten terdekatnya. Di mana area resisten terdekat? Ya, di puncak.
ini ada puncak terus harga balik drastis kan berarti jelas area 1595 kalau kita mau ambil paling pucuknya ya itu adalah resisten atau kalau kita mau ambil juga area closing candle-nya 1580 itu adalah resisten. Jadi kalau misalnya beli di 1490 stop loss 1425 target cuman di 1590-an risk reward rasionya jelek. Risk reward rasionya ya ada kali 1 banding 1 ya. Kalau masih bisa diterima, silahkan. Tapi kalau ah enggak deh, masa saya meresikukan sekian persen, oke ya kita lihat berapa banyak tuh. Kita misal taruh order beli di 1490, 1495 dah. Stop loss 1420, target 1590. Oke. Lebih dari 1 banding 1, kita meresikukan 5% untuk cari 6%. Kalau masih bisa diterima, ya udah nggak apa-apa lah misalnya kayak gitu, silakan aja dieksekusi. Tapi kalau misalnya saya mau cari eh, risk reward ratio yang lebih oke lagi deh. Oke, rasio yang lebih oke lagi, gampangnya ya targetnya dinaikin aja. Tapi apakah itu cukup rasional kalau kita naikin targetnya di atas high yang pernah terbentuk? Jawabannya kita scroll dulu. Pertama kita scroll dulu agak jauh. Ada nggak area resisten yang masih bisa jadi tujuan nih? Jawabannya memang ada. Di mana? Ya di area kalau paling pucuknya ya 1650 itu ya. Tapi kalau kita mau ambil area bisa dibilang dari 1615 1600 lah. Nah, oke, sekarang kita coba naikin ke 1615 nih. Risiko rasionya masih belum ada potensi rewardnya masih belum ada 2 kali dibandingkan dengan risiko yang eh, kita sanggup yang bisa hilang gitu loh. Risikonya kan 5%, tapi kita incer 8% gitu. Jadi potensi rewardnya belum ada 2 kali dibandingkan risiko. Kalau misalnya ya udah nggak apa-apa, ya monggo aja. Tapi kalau misalnya kurang oke nih, pilihannya ada 2, ngantri di harga lebih bawah atau cari price action lagi di area-area sekarang ini, area-area support yang lagi dites ini, yang bisa memperkecil risiko. Jadi stop loss-nya nggak di bawah 1425. Misal nih, misal ya, dalam waktu dekat ke depan itu ada pola-pola yang bisa kita pakai untuk jadi strategi trading yang strateginya itu cukup pasang stop lossnya misal nih di 1470 atau 1460. Nah, kalau kayak gitu boleh dieksekusi atau ideal lah dieksekusi karena risk reward rasionya udah oke banget. Bahkan kalaupun kita cuman incer target di 1580, potensi rewardnya udah 3 kali dibandingin dengan risikonya. Dan gimana caranya? Caranya harus multi time frame sih kalau ini. Misal lihat price action di time frame yang lebih kecil dan seterusnya. Gitu ya. Ada pertanyaan, biasanya untuk mencari support dan resisten pakai chart daily berapa lama? Maksudnya eh, tampilan chartnya ini ya yang tertampil berapa lama atau seberapa panjang gitu kali ya. Itu sih tergantung strategi yang mau diterapin sih. Kalau mau nge-swingnya agak lama ya cari aja scroll yang agak panjang. Identifikasi support resisten ini ada lagi puncaknya berarti di sini resisten gitu kan. Itu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi ya kita harus sesuaikan dengan strategi yang mau kita pakai. Kalau misalnya kita pakainya mau nge-swing oke lah, tapi nggak yang terlalu lama deh. Ya beberapa hari atau seminggu. Ya jangan terlalu panjang juga. Nggak apa ya? Bukan nggak efektif sih. Tapi ngapain gitu loh? Ngapain gitu? Maksudnya eh perlu juga lihat di time frame yang lebih gede. Karena mau gimana pun hukum relativitas time frame. Itu time frame yang lebih gede sifatnya lebih kuat lah ya dibandingkan dengan yang lebih
kecil. Apakah volume perlu dipertimbangkan untuk penentuan support resisten? Perlu. Jadi gini, eh udah ya, ini ya, cari support resistennya ya. Yang dicari cuma tiga poin ini sih. Satu area bisa ada 3 poin sekaligus ini, bisa ada cuma salah satu atau salah duanya doang, nggak masalah. Makin banyak kriteria yang ada di dalam satu area itu makin kuat si support resistennya, poinnya itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya kita masuk ke breakout. Nah, ini nanti volume kita pertimbangkan di eh, ada yang ke skip nggak? Nggak ada ya, namanya. Lanjut di support resistance itu kan jelas bisa juga di breakout ya. Nggak melulu harga itu ya mantul kalau misalnya naik kepentok resisten terus dia mantul ke apa namanya ke reject reversal ke bawah lagi nggak selalu kayak gitu. Bisa juga ketemu resisten yang tadinya harga mantul-mantul jadi breakout. Jadi ada beberapa breakout bukan beberapa tapi ketika ketemu harga atau price action ya price action yang nge-breakout suatu support atau resisten, nge-breakout resisten atau nge-breakdown support yang menandakan si breakout atau breakdown itu kuat. Yang pertama, breakoutnya, ini konteksnya breakout dulu aja lah ya. Breakoutnya pakai volume. Maksudnya, ini ada resisten nih. Terus dia nge-breakout. Harganya nembus ke atas resisten. Terus, volumenya juga gede. Biasanya kalau volumenya gede ini, candlenya juga eh, candle dengan body candle yang jauh lebih gede dibandingkan dengan shadownya. Bahasan di awal tadi per satu candle ini juga bisa menyampaikan atau ya memberikan pesan ke kita. Ini candle yang nge-breakout resisten ini kayak sifatnya bullish, candle bullish yang sifatnya bullish, candle bullish yang sifat bullishnya itu cukup kuat gitu, ya kan? Body candlenya gede, shadow bawahnya ada, tapi dikit banget. Berarti kan setelah dia open di sini sempat turun, terus dia ngegas kenceng sampai nge-break out area resisten gitu ya. Ini juga ini ada resisten. Terus harga dari mana tahunya area ini resisten? Simple. Ketika harga nyampe di ketika harga turun setelah nyampe area harga tertentu lah. Kalau kita lihat konteksnya di sini aja berarti kan ini kita bisa anggap lembahnya di sini, puncaknya kan di area sini lah ya. Saya suka tandain area support resistance itu body candle-nya sih. Ini preferensi ya. Kalau preferensi saya suka tandain body candle-nya. Body candle yang paling atas di area itu. Misalnya ini ada high gini kan. Kalau close candle yang paling tinggi, maksudnya itu kalau kita ganti ke line chart, garisnya pasti di sini titiknya. Tapi kalau di sini ini kan ada candle bearish, candle hitam yang opennya di 179 itu tuh ya. Nah, saya tandainnya sukanya yang di situ. Itu. Kenapa di situ? Karena ya faktanya setelah dia tutup di close candle yang putih gede ini, sempat naik ke atas, tapi ternyata setelah open di sini harga langsung ke bawah. Berarti di sini juga ada penolakan, gitu kan? Nah, itu alasan saya kenapa saya suka tandain body candle-nya yang paling atas. Oke ya, udah. Kemudian eh, setelah harga turun, berarti kita bisa simpulkan kalau ini area resisten dan kemudian harga naik nge-breakout ini Marubozu candle itu candle yang full body, candle bullish full body yang sifat bullishnya itu kuat, ya kan? Muncul candle yang sifat bullishnya kuat, lagi nge-breakout resisten dan volumenya gede banget. Artinya breakout ini kuat dan mostly setelahnya harga cenderung lanjut uptrend. Belum tentu setelah candle ini tutup hari besoknya dia langsung naik ya, bisa jadi terkoreksi. Tapi konteksnya adalah uptrendnya berpeluang besar masih berlanjut. Itu, gitu ya. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Kayaknya cukup jelas sih. Jadi breakout pakai volume itu kuat. Oke,
Next, ada yang nge-breakout pakai, bukan pakai sih, tapi diikuti dengan fair value gap. Kalau misalnya belum familiar tentang fair value gap, jadi ada dua lah ya, dua jenis fair value gap. Ada bullish fair value gap yang munculnya ketika harga lagi naik atau di market yang lagi bullish, uptrend, market lagi bullish terus trennya cenderung naik, itu fair value gapnya bullish fair value gap munculnya biasanya. Ketika market bearish lagi downtrend, biasanya muncul muncul apa namanya? Bearish fair value gap gitu ya. Nah, fair value gap sendiri itu kayak gimana sih? Fair value gap itu pola tiga candle. Saya gedein dikit ya. Pola tiga candle, pola tiga candlenya di mana? Nah, ini nih. Area fair value gapnya yang saya kotakin hijau ini ya. Hmm, ini candle satu, ini candle dua, yang ini candle tiga. Oke, situ dulu ya. Candle satu, candle dua, candle tiga. Ya, fair value gap itu kebentuk ketika high candle satu itu ada celah dengan low candle tiga. Ada celah kan? High candle satu dengan low candle tiga. Ada celah, itu fair value gap. Terus di sebelah kirinya sebenarnya ada juga nih. Nih, ini candle satu, ini candle dua, yang ini candle tiga. Oke. Kemudian kita tandain high candle satu, ini bullish fair value gap ya. Ini low candle tiga. Gitu ya. High candle satu dengan low candle tiga ada celah. Nah, ini fair value gap juga. Nah, ketika kita ngelihat area-area resisten yang di breakout, kemudian ada fair value gap yang mengikuti di situ, berarti kita bisa simpulkan breakoutnya itu kuat, strong breakout gitulah ya. Apalagi di sini volumenya juga naik tuh kenceng ketika harganya jalan naik. Biasanya memang biasanya memang beberapa kriteria breakout kuat itu ada di dalam satu situasi. Misalnya breakout pakai volume, terus juga ada fair value gap-nya. Gitu. Nah, ketika ada fair value gap gini, ini kan ada resisten ya. Ada resisten, misalnya kita mau tandain, eh, kita tanda, bukan mau tandain, kita tandain juga puncaknya di sini, kemudian eh, candle paling tingginya di sini gitu kan, close candle paling, close sih, body candle paling tingginya. Oke, kita ambil area resistennya misalnya dua garis biru, dua garis biru lagi. Dua garis biru ini area resisten yang di breakout. Teorinya kan, kalau ada breakout resisten, kemudian belinya kapan? Belinya kan teorinya kita tunggu ngetes area yang di breakout, artinya ngetes resisten yang di breakout, kemudian jadi support, kita beli di situ, gitu kan? Ya nggak? Nah, pertanyaannya, kapan nyampe sini lagi? Itu kita nggak pernah tahu persisnya. Tapi ketika si breakoutnya ini ternyata dia ada fair value gap yang mengikuti, area belinya itu adalah, bukan adalah, area belinya kita bisa tandain area fair value gap ini sebagai area beli. Kadang memang lebar, emang kadang lebar area fair value gapnya. Nah, kalau ketemu area yang lebar kayak gini, balik lagi multi time frame. Areanya kan ketemu nih lebar nih. Untuk mempertajam area belinya, ganti ke time frame yang lebih kecil gitu. Nah, kalau misalnya saya tradingnya eh, mau yang nge-swing agak simpen lama gitulah, supaya eh, saya bisa tenang gitu karena ada kerjaan yang nggak bisa ditinggal dan jadi saya nggak bisa full time awasin market. Oke, berarti analisis multi time frame-nya berangkat dari time frame yang gede, bisa dari monthly, bisa dari weekly. Cari price action-nya ketika udah nyampe area di time frame daily. Nah, kalau misalnya saya mau tradingnya itu eh intraday,
atau nge-swing tapi nggak lama-lama lah, paling ya beberapa hari sampai seminggu gitu. Cari aja di area-areanya di daily, support resistance di daily, cari areanya di daily. Kemudian eksekusinya, cari price action di time frame yang lebih kecil, bisa hourly 15 menit mungkin atau bahkan 5 menit gitu. Terus ketiga, ketiga ini area resisten yang di breakout kemudian breakoutnya itu terindikasi breakout kuat juga biasanya kalau breakoutnya itu pakai rally base rally breakout gitu ya. Jadi misal maksudnya tuh maksudnya tuh gini loh. Ini ada resisten nih, ya kan? Ada resisten, kemudian harga naik, ini ada penolakan, turun lagi, naik, situ lagi ada penolakan, turun lagi. Kemudian harga naik, nembus ke atas resisten atau ya nembusnya nggak terlalu tegas. Setelah itu, oh time to buy. Oke, ntar kita kasih contohnya. Case yang kemarin aja ya, hari Jumat kita kan kemarin intraday beberapa kali ada yang dapat lumayan. Gitu kan ya. Oke, lanjut. Ini resisten di breakout, kemudian dia naiknya bikin rally. Rally itu pokoknya candle bullish, anggap aja rally. Sementara kayak gitu dulu ya. Biar gampang dimengerti. Candle bullish, anggap aja rally. Bikin base. Base itu eh, bisa jadi lebih dari satu candle. Pertama itu. Terus nggak selalu candlenya bikin higher low. Bisa jadi inside bar juga. Tapi biasanya candlenya hitam. Candle bullish artinya candle hijau, iya, candle hijau atau putih. Candle hijau atau putih itu candle bullish. Kemudian setelah bikin rally, bikin base, dia rally lagi. Resisten di breakoutnya itu pakai rally, bikin base, terus rally. Nah, area belinya bisa tandain area base-nya untuk jadi untuk taruh order beli gitu ya. Area base-nya itu bisa jadi area beli. Dan setelah itu dites mantul-mantul-mantul ya inilah jadi area beli. Apa? Setelah itu harga naik. Waktu itu kita sempat bahas juga di live trade, live trade pagi dan siang dah, pagi atau siang saya lupa. Pernah ini kita bahas area ini area beli nih gitu. Ya, sekarang kita ke contoh. Kemarin sih kita tektokan sama apa ya? DKHH ya. Ada yang dapat lumayan kan tuh DKHH. Materinya sih udah segini aja. Sekarang kita praktek aja. Ya. DKHH karena ini weekly pantas kok pendek. DKHH-nya harga kan di sekitar ya sini lah ya 80 70-an sekian kemarin kan kayak gitu. Kita bisa tandain ini adalah area resisten. Pokoknya salah satu dari kriteria yang tadi disebut, hmm, udah thank you aja tuh. Nah, ini nih, satu area yang memiliki ketiga, salah dua atau salah satu dari kriteria ini bisa ditandain jadi area support atau resisten. DKH cuan lumayan habis cuan. Pertama, kita mau tandain puncak lembahnya dulu nggak usah terlalu jauh lah ya karena kemarin itu kan konteksnya tradingnya intraday sampai ya paling nggak nginep nggak beberapa lama gitu ya. Karena hari Jumat incernya lebih ke intraday sebenarnya. PDF materi bisa, nanti saya cantumin link downloadnya di deskripsi itu apa YouTube. Ntar kan dia diupload di YouTube ya. Ntar mau ngapain saya? Oh iya. Kriteria support resistance kan puncak lembah ya. Ini ada puncak nih, tandain aja dulu. Ini lembah nih, ya kan? Ini puncak lagi nih. Terus lembah di breakdown, ini lembah lagi nih, ya kan? Terus kita pertajam cari area-area yang banyak direspon oleh harga. Ini area nih, banyak nih direspon oleh harga nih. Aish, sorry, sorry, sorry. Tuh. Nah, gini ya.
Nah, ini area kan banyak tuh direspon oleh harga ya. Dia mantul, mantulnya rejectionnya kenceng gitu kan. Poin pertama dia adalah lembah sebelum dia naik apa sebelum dia di breakdown sini ya. Lembah kemudian mantulnya kenceng, reversalnya kenceng. Oh, selamat datang, salam kenal. Reversalnya kenceng. Yang kedua, area ini direspon oleh banyak harga. Nah, support resisten itu nggak selalu satu garis aja sih. Saya lebih suka support resisten itu nganggapnya sebagai area. Karena ya namanya market, kita nggak bisa tahu bahkan tanda kutip market eh, maker pun dia nggak bisa persis tentuin puncak dan lembahnya di berapa gitu ya. Ya kalau konteksnya di saham Indonesia sebenarnya bisa juga mau dipentokin di arah atau RP-nya. Tapi oke lah kita generalize, kita nggak bisa tentuin persisnya harga itu berbelok di harga berapa. Jadi saya lebih suka tandain support resisten itu area atau anggap support resisten itu area. Kemudian di sini pertama, yang kedua karena ini berdekatan, oke di sini waktu dia ngeswing ke sini ya, ini area yang sering ngeswing di sini terus dia mantul kan, mantulnya lumayan kenceng. Harga beberapa kali ngerespek area ini. Kemudian waktu turun lagi juga di respect nih. Terus waktu naik 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 di sini resisten 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 resisten. Oke. Jadi sementara kita dapat satu area cukup sempit memang areanya, tapi nggak apa-apa kayak gini. Kemudian ada area resisten terdekat yang memungkinkan masih bisa direspon ya di area 85. Oke, situ dulu ya. Kita dapat satu range nih. Pertama, kemarin kan Jumat tuh hari Kamisnya kan DKHH tutup di 78, oke. Kemudian hari Jumat buka juga di 78, sempat turun, oke. Kemudian kalau misalnya ini naik, kita bisa nggak nih ngikut? Ngikut tujuannya sampai mana? Ya resisten terdekatnya dong. Resisten terdekat di mana? Anggap aja 85. Kita tadi udah tandain ya. Ini harga apa? Ini adalah area yang atau satu level harga yang di respect beberapa kali nih. Ya kan ada beberapa kali rejection di situ. Oke, kita udah dapat satu range area. Geser ke hourly. Nah, di hourly itu sebentar. Saya mending pakai Ami Broker bisa biar bisa replay dah. DKH ya. Areanya kita tadi udah dapet di uh, 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 sini dan area sinilah ya. Oke. Kemudian kita bar replay mana bar replay? Per 5 menit lah geraknya. Gini ya. Asumsikan kita pagi-pagi kemarin hari Jumat melihat posisi harga kayak gini nih. Mau ambil keputusan beli atau enggak nih. Kalau beli kita incer yang realistis ya. Realistisnya ya 8 sampai 85. Eh, oke. Sampai 85, 88 lah. Tuh kan? Coba geser ke hourly. Ada sesuatu nggak yang bisa kita pakai jadi sinyal beli misalnya? Karena kalau kita lihat ternyata perjalanan harganya kan dia naik terus turun, zigzag harganya kita tandain juga sih. Semua dikit. Oke, ini inside bar gede, akhir-akhir low ini inside bar. Oke lah, dari bawah berarti dia langsung naik ke atas gitu lah ya, terus turun, nggak ada jemput lower high terakhir yang ditembus, kemudian naik sampai sini. Nah, berarti sementara kesimpulannya adalah kalau misalnya pengen beli incer target 88 sorry 8588 dari kondisi sekarang kita lihat swing harganya price actionnya stop loss paling nggak di bawah 70 jauh tuh jauh terus bisa nggak stop lossnya kita geser di sini aja nih di 74 gitu ya
menurut saya belum ada satu satu apa ya, di time frame ini ya, belum ada satu hal yang bisa bikin mantep gitu, bikin srek. Ah, ada higher low apa tuh? Oh, ini maksudnya. Oke, yang mana ya tadi ya? Oke. Di sini kalau misalnya langsung beli di sekarang, stop loss di bawah itu terlalu gede pertama. Kemudian paling enggak, ingat di time frame kecil kita cari lagi tuh support resistennya juga. Ini resisten bukan? Iya, 79 tuh resisten. Tahu dari mana ini resisten? Ini ada harga, areanya diubah warna ya. Kalau warna hijau kelihatan nggak sih? Harusnya kelihatan. Jos. Nah, garis yang warna biru di 79 tuh ya. Itu resisten nggak? Iya, itu resisten. Tahu dari mana? Ini harga naik, terus ada reject, harga naik, ada reject, kemudian di breakout, kemudian dia balik lagi ke sini, diam di situ, balik lagi ke bawah. Dia naik ke situ, kemudian ada reject, artinya area ini di respect lah oleh harga. Kemudian kemarin sempat tutup nih di atas 79 hari Kamisnya ya, tanggal 6 tuh ya. Oke. Ini resisten ditembus kan? Ditembus, kemudian ada fair value gap di sini. Oke ya. Sorry. Kemarin sih tanggal 8. Masih warna beda, warna kuning. Ada fair value gap. Jadi kalau misalnya pengen beli, belinya di mana? Di 77 paling enggak. Itu nggak apa-apa. Cuman ini kan udah di tes nih kemarin sebelum market closing sih. Kalau misalnya udah sempat kebeli, ya udah di hold aja. Terus misalnya juga belum punya barang, terus pengen beli, mau beli boleh nggak? Ya boleh-boleh aja. Stop lossnya di mana? Stop lossnya sebenarnya sederhana. Sesimpel kalau tutup di bawah 76 di time frame yang sama. Berarti hourly-nya tutup di bawah 76, anggap aja gagal dulu gitu. Untuk tajam, ah, sebentar. Untuk mempertajam eh, apa ya? Untuk semakin meyakinkan lah. Oke, saya mau beli di 77 misalnya kayak gitu. Coba geser ke 15 menit. Nah, di 15 menit ternyata juga ada, hmm, nggak ada nih. Ini si 79 itu kemarin dia ngebreak, tutup di sini, tapi udah di udah ditembus ke bawah nih. Udah ditembus, oke. Di bawahnya lagi nggak ada. Nggak ada, maksud saya nggak ada itu nggak ada yang fresh belum dites. Kalau udah dites, nggak usah ditandain ya. Kemudian 5 menitnya ada nggak sesuatu. Areanya tetap sama ketemunya di 5 menit. Situ-situ juga. Oke. Jadi oke lah kita kita sementara di pagi hari. Kalau misalnya pengen beli, bolehlah ya di 77. Kemudian stop lossnya di mana? Nah, stop lossnya untuk memperkecil resiko biar nggak di 69 69 juga stop lossnya kan kejauhan ya. Taruh aja sebawah-bawahnya di 73 gitu, beli 77 stop loss 73 itu juga udah gede gitu kan. Kemudian nextnya kayak gimana sih? Disentuh dan terbang. Disentuh dan terbang. Nah, kemarin waktu waktu live trade pagi itu ya, 77-nya saya miss. Nggak ngeliat nih pasti 77. Nah, ternyata di sini ini ada resisten yang di breakout juga. Mana resisten yang di breakout? Ini resisten. Tahu dari mana yang resisten? Ya, ini kan
harga sempat banyak ngerespon nih di sini nih. Terus di breakout gitu kan. Breakout, kemudian kemudian harga turun lagi ngetes 81 dan nggak ditutup di bawah 81 lagi kan. Oke. Setelah itu apa yang kelihatan di sini? Ini ada resisten yang di breakout, ada fair value gap juga di sini. Tanggal 8 bulan 5 tanggal 10 deh. Ini warna hijau ya. Nah, ada fair value gap juga di situ. Jadi kalau misalnya saya pengen beli belinya di mana ya? Di sini ada fair value gap, nunggulah di 81, 80 gitu kan. Area fair value gapnya aja tuh yang dipakai nunggu. Stop lossnya di mana? Jangan jauh-jauh, sini aja 76 gitu. Coba lihat di 15 menit ada swing nggak yang kebentuk misalnya. Nah, ini juga sama tuh fair value gapnya areanya sama di 5 menitnya juga sama tadi malah ada sinyal duluan mestinya bisa ngikut ini kan. Rasanya sih waktu kemarin tuh kita dapat di 5-10 menit pertama kali ya. Jadi di sini kita dapatnya. Yang pertama tuh 85 terus eh, waktu naik ke 85 kan TP dulu boleh lah gitu kan ya. Terus turun lagi ke 81. Nah, itu dibahas tuh. Boleh ngantri di sini. Gitu. Ini juga kalau kita zoom out ada swing juga di sini, gitu kan. Ini ada swing, terus ada area fair value gap kita bisa manfaatin tuh. Jadi area beli. Itulah dan naik. Nah, di sini ada resisten lagi yang di breakout gak? 5 menitnya nih ya. Ada nggak? Ada. Di mana? Di sini nih. Kelihatan jelas. Ya kan? 8890 tuh kan resisten. Kalau nggak ada resisten di sini, nggak mungkin ini harga ada rejection kemudian langsung kempes segini kencang. Ya kan? Langsung turun ke 81. Nah, di breakout, kemudian ada fair value gap lagi di situ. Eh, nah, ada fair value gap lagi di situ. Belinya di mana ya? Di selebar area fair value gapnya ini. Terus area apa namanya? Kan ini lebar nih, bisa di 90, 89, 88, 87, 86 kan. Terus angka mana yang mau kita pilih? Yang pertama ya, pertama stop lossnya dulu. Yang penting stop lossnya di bawah 81. Kita ikut dari swingnya ini, kita ikut dari struktur trennya kan. Kan ini uptrend, higher lo ya, uptrend. Kemudian selama nggak ke bawah 81 konteksnya ya, dalam kondisi uptrend ini, selama nggak ke bawah 81 kan masih bisa atau masih ada peluang ke atas lagi nih. Nah, tinggal ngantrinya lagi di mana? Gitu. Ngantrinya lagi di selebar area hijau ini, tinggal pilih angkanya. Kalau misalnya ngantri di 86 boleh nggak? Boleh aja, nggak masalah. Dapat atau enggak nanti ya nggak tahu. 87 boleh nggak? Boleh. 88 boleh atau enggak? Ya boleh. Kedua, cari area targetnya, area resistennya. Ingat, identifikasi di time frame yang gede dulu, baru mundur ke yang kecil gitu ya. Jangan kebalik. Terus di sini ada area-area yang juga di respect oleh harga gitu kan, 96. Ini juga beberapa, inilah 95, 95, 96. Semakin banyak suatu area di respect oleh harga, maka ya semakin bisa atau semakin berpeluang eh, si area tersebut jadi area resisten atau support gitu ya. Oke. Kalau misalnya kita beli mau incer 96 gitu ya. Balik lagi ke time frame kecil tadi. Tapi kan area belinya nih lebar. Kalau misalnya saya beli di 90 atau enggak turunin 189 deh misalnya di 89. Terus saya pasang stop loss di 80.
10% tuh stop lossnya. Kegedean buat saya. Oke, kalau misalnya masih bisa dikecilin lotnya, masih bisa diatur money manajemennya, silahkan diatur. Kalau udah nggak bisa, ya udah. Sebenarnya stop lossnya itu sesimpel kalau tutup di bawah area fair value gapnya aja. Cuman untuk mengantisipasi volatility-nya si harga atau situasi yang tiba-tiba kayak kemarin sesi 2 harga atau marketnya turun drastis dalam gitu ya, apapun sebabnya, nggak ada salahnya juga di kondisi market yang lagi kayak gini pasang langsung stop lossnya lah. Kalau mau pasang langsung ya ngikut struktur dari si trennya aja gitu. Terus eh, misalnya saya biasanya pakai Fibonacci tuh buat nentuin area jual belinya gitu ya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Sini nih, tinggal tarik. Ini mana ya? Gini, sorry. Gini lah. Eh, 61,8-nya nggak ada nih. 61,8-nya itu mana yang diubah nih? Oh, ada nih. Oke lah. Oke ya. Jadi ya anggap aja level-level ini yang dijadiin area beli. Misalnya, saya mau 88 ini 50% ya. Jadi kalau misalnya retrace koreksi 50% dari swing yang terakhir kebentuk, saya mau beli oke. Beli di 88, stop loss 80, target 96 misalnya gitu ya. Konteksnya kan intraday doang tuh. Kita pasang, nggak bisa simulasi sini. Hmm, 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 hmm. Kasih nggak? Kasih tuh. Naik, naik. Nah, nyampe sini dulu ya. Kan udah dapet barang nih. Udah dapet barang, kemudian eh, tadi ngantri 88, terus sekarang posisi harga di 87 gitu ya. Dengan kondisi sekarang area ini nih 95 bahkan 92 bisa jadi resisten yang baru. Artinya kalau harga naik nyampe cuman 92, nggak nyampe 95 atau bahkan 96, bisa jadi ada eh, apa? Ada pembalikan, ada penolakan, ada rejection, kemudian dilanjutkan ada reversal. Jadi siap-siapnya, siap-siap jualannya, ya kalau bisa sih udah ketika harga udah mulai deket-deket 92 gitu. Dung, 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 dung. Mana nih? Oh, jam istirahat ini. Ya, lama dong. Nah, misal nih, tadi waktu nyampe 92 belum sempet jualan, ya pasang trailing stop lah. Ketika harga udah naik kan modal 88 tuh ya. 88 ke 92 itu berapa persen ya? Ya segini lah, anggap aja 4% kan. Udah ada floating profit 4%, amanin lah trailing stop, pakai trailing stop di 2%. Jadi kalau kempes 2%, kejual misalnya kayak gitu. Ya minimal, ini udah ada cuan lagi. Dan ternyata, sampai tuh 92, 93. Terus ini ada inside bar, di breakdown setidaknya bisa kejual di 90. Kurang lebih kayak gitulah. Satu lagi contoh, kali ini areanya muncul di daily. Nah, satu contoh, dua saham ini sih. Kalau misalnya ngikut atau kemarin pas live trade join, kemarin pas sesi market join live trade pagi ataupun siang, beberapa kali saya kan bilang, bull nunggunya di berapa? 470 ke bawah. Ya nggak? Kenapa di situ? Ini ada fair value gap juga di sini soalnya. Kemudian Mina juga. Mina, kemarin ditanya Mina nunggu di berapa? 360 ke bawah. Kenapa?
Di sini ada fair value gap. No, ini resisten kan? Dia nge-breakout, terus ada fair value gap. Nah, oke ya. Oke, apa ini? Ada HL, area fair value gap untuk cicil beli bisa jadi dianggap kayak gitu. Misalnya konteksnya kayak si ya inilah ya. Kalau dari strukturnya ini, misal kita cuman ngeliat pergerakan harga dari low Maret sampai sekarang kan cenderung uptrend ya. Kalau kita zoom out lagi sih sideways. Kan cenderung uptrend nih. Berarti selama nggak ke bawah 308 itu kan uptrendnya masih masih apa namanya belum selesai nih, tuh kan? Kemudian di sini ada fair value gap yang mengiringi harga waktu nge-breakout resisten dan masih memungkinkan juga area ini direspon jadi support. Jadi boleh nggak buat area-area cicil beli? Boleh dengan catatan money manajemennya ya masih masuk aja kalau misalnya diolah lagi stop lossnya di bawah 308 gitu ya masih bisa di otak-atik gitu ya mau ngomong aja. Volumenya tebel ya bener. Pas waktu nge-breakout ini volumenya tebel juga. Kemudian waktu setelah dia nge-break dia bikin base ya ada inside bar kemudian dia lanjut naik. Nah area base-nya ini bisa jadi area entry juga. Area base-nya ini bisa jadi area entry juga. Cuman sayangnya lanjut naiknya setelah bikin base itu nggak tegas. Lebih bagus kalau setelah bikin base itu di rally base. Rally itu yang naiknya tegas. Contoh kayak si Bull. Saya cukup ingat pernah ada inilah ya apa replay lah. Eh, 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 Sini deh. Saya cukup ingat. Nah, di tanggal berapa ya? 16 Desember. Oke, di bulan Desember berarti ada strategi buy bull yang ngantri di area 378. Kenapa pilih ngantri di situ? Coba lihat nih, ini resisten kan? Ya, ini resisten ya. Resisten di breakout, ada rally, terus bikin base, terus dia rally. Oke, waktu rally terakhir candlenya tegus, volumenya gede lagi. Jadi saya putuskan, oke, area base-nya ini jadi jadi apa namanya area beli deh gitu. Ngantri deh 378. Ternyata berikutnya bikin inside bar dan ada fair value gap di sini. Nah, mungkin mungkin ada galaunya maksud ada galaunya itu beli di area fair value gap atau di sini nih. Ya, jawabannya simpel sih. Sebelum sebelum candle tanggal 17 Desember itu kebentuk ya, bagi yang orientasi masuk marketnya itu intraday, ini udah bisa langsung pindah ke time frame kecil. Di time frame kecil, mestinya ada sesuatu yang bisa dipakai untuk ya tanda kutip fast trade atau copet-copet lah. Coba kita cari tahu di situ. Tanggal ini si Banteng tanggal berapa ya? Ini kali. Bukan. Oh sini. Oke, sini. Nah, sini. Oke, kita geser. Eh, oh, eh, 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 mana tadi? Sini.
Nah, gini kan. Kita geser ke time frame intraday-nya. Sorry, sorry, sorry. Ini kan resistennya ya yang di breakout, kemudian ini area base-nya. Area base-nya itu saya suka tandain body candle-nya aja. Jadi ya udah open to close-nya aja 378, 362. Hijau lah ya. Jos. Geser ke intraday ke hourly. Oke, ada ada fair value gap nggak di sini? Ada, tapi udah dites. Nah, bahkan waktu kemarin naik kencang itu bisa diikutin sebenarnya. Kemudian ini kan udah dites sih ya. Fair value gap yang ini nih, breakout resisten. Kan udah dites nih. Kalau masuk ke situ lagi mah biarin dulu aja nggak masalah. Mending langsung ngantri di 378 ya. Saya pribadi pilih kayak gitu. 15 menit. 15 menit ini resisten nih, ya kan? Ini banyak harga ngerespon di sini. Nah, oke, masa iya mau disikat beli di sini kan enggak. Kemudian ini juga ada fair value gap, udah dites, ya. Ini udah dites. Jadi oke lah, kalau misalnya masuk situ lagi, saya akan pilih area 378-nya, area base-nya. Terus, ada rejection setelah ngetes 422. Oke. Jadi kalau misal kemarin ada yang beli di area fair value gap ini nih, misalnya ya kayak gitu ya, 396 atau 394 ada yang dapat. Ya masa iya minimal nggak mau pasang trailing stop di 406. Kan nggak masuk akal kalau tujuan belinya hanya untuk trading jangka pendek, fast trade, intraday, atau paling nggak nginep nggak lama. Ya, kecuali breakout 422 beda cerita tuh. Next. Oh iya, 5 menit ya ini ya. Ini chartnya 15 ya, udah oke. Ayo terus. Nah, kejual tuh mestinya yang kemarin kebelinya di area fair value gap yang saya kasih warna ya. Ini nih, kuning. Oke. Kemudian berikutnya, ada area lagi nggak? Nggak ada. Nah, kenapa saya tadi bilang kalau masuk lagi ke area fair value gap ini, apalagi nembus ke bawah 392, ya mending saya pilih area 378-nya. Karena ini kan ada swing nih, ya kan? Kalau breakdown 392, berarti kan secara definitif, tanda kutip definitif, ada downtrend yang kebentuk. Meskipun uptrend sebelumnya itu belum batal, belum selesai selama 354-nya nggak di breakdown. Ya, next push. Eh, nah masuk lagi tuh. Nih, 378. 378 di samperin gak nih? Belum. Samperin, oke. Disamperin, kemudian berikutnya disamperin. Nah, waktu itu sih saya langsung ngantri di 378 ya. Strategi ada di Stock Ideas. Mestinya diposting di tanggal 16 untuk tanggal 17 dan dalam waktu dekat ke depannya. Ada tuh kalau dicari di room cuan community mestinya ada. Dapat. Dan waktu itu saya nggak pakai multi time frame analysis, nggak pakai mundur ke time frame kecil. Kenapa? Karena stop lossnya cukup kalau misalnya tutup di bawah 354 dan itu nggak terlalu gede. Dan itu ya masih oke lah, masih bisa diterima gitu kan. Kalau mau lebih dipertajam ya boleh masuk ke time frame yang lebih kecil. Dipertajam maksudnya gimana nih di 15 menit ini misalnya ya. Oke, ini candle, ini harga udah masuk ke area eh, base yang tadi kita tandain ya. Area warna hijau ini kuning tak hapus. Kemudian di sini dia kan masuk ke area hijau-hijau ini kan nge-breakdown support nih, ya kan? Nge-breakdown support nih. Kemudian, nah,
ada apa nih? Fair value gap lagi untuk gitu kan. Berarti berarti nih kalau harga naik ke 380 lagi, 380 382 inilah ya, area biru ungu ini, idealnya kalau dia masih mau ngerespek atau masih mau lanjutin downtrend yang kebentuk ini ya, secara definitif kan downtrend, akan ada rejection di situ. Kecuali berhasil naik tutup di atas area ungu ini nih. Oke, masih di respect ya, nggak tutup di atasnya. Nah, ada rejection kan? Berarti dia belum mau ngegas tuh. Di sini nggak kelihatan ada resistennya di breakout sih di sini. Oke, lanjutlah. 5 menitnya, kalau perlu geser ke 5 menit. Oke, ini resisten. Resisten belum di breakout tapi balik lagi 15 menit. Next, 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 next. Ya, dites lagi. Oke, ditembus tapi tutupan nggak di atas itu. Oke, belum. Seru ya. Nah, mana nih? Nah, ini dia. Tembus nih. Oke ya. Bagi yang misalnya, ntar lah saya nggak mau stop loss di bawah 354 deh. Kejauhan. Oke, nggak apa-apa. Di eh, ini kan udah ada satu tanda yang memperkuat nih. Ada tanda pola-pola bullish reversal. Ini pertama, ini bisa dianggap double bottom dan neckline-nya di breakout ya. Neckline-nya juga tadi kebentuknya dari area support yang di breakdown, breakdownnya ada apa? Fair value gap-nya kemudian dites, direspon jadi resisten, harga masih respect sampai akhirnya breakout. Jadi kesimpulannya, ya udah dibeli boleh nih, mau langsung sikat boleh, mau ngantri di area ini ungu-ungu ini boleh. Oh, kayak gitulah. Ya, stop loss-nya di mana? Ya udah cukup di bawah sini aja. Sorry, cukup di 362 aja. Jadi nggak perlu 352 stop loss-nya. Lumayan kan naikin 10 perak stop loss-nya. Cuman ya harga belinya jadi naik. Tuh, naik, 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 naik. Gitulah ya dan seterusnya. Ini lanjut ke ya dan cuan. Iya loh, jam 10.16 malah sekarang. Yang sempat ARB terus membal. Kemarin dapat cuan banyak di situ. Oh, DKHH ya. Iya. Happy cuan Om. Oke, kita buka MDKA dulu lah. Kenapa emang? Ini ya kemarin sempat ARB terus membal sih. Pertama sih, lihat strukturnya dulu. Ini selama nggak ke bawah 2620, uptrendnya masih belum selesai. Jadi, tanda kutip kalau misalnya masih pengen hold, boleh-boleh aja. Gitu ya. Kalau breakdown, nextnya kemana, area-area mana yang perlu diwaspadai, tahu lah ya. Nih, satu, kemudian bawahnya dikit lagi ada sih. Tinggal kita cross check area ini waktu apa ini namanya fair value gap ini kebentuk, dia mengiringi harga nge-breakout area mana gitu. Kuat nggak areanya kira-kira yang di breakout? Oke. Nah, kalau kalau kondisinya kayak gini, misal MDKA nge-breakdown 2600 lah ya. Saya pilih nyampe areanya dulu, entah itu area yang warna ungu atau yang warna hijau. Saya pilih nyampe areanya dulu aja. Kenapa? Karena
karena cukup lebar ternyata. Setelah nyampe area baru lihat-lihat lagi price actionnya gitu. Caranya gimana? Ya kayak yang tadi. Tadi ada yang nanya rekamannya ya. Rekamannya iya nanti di-upload di YouTube Cuan Community. Gitulah kurang lebih ini materi udah nyampe. Thank you. Materinya udah selesai. Nah, lebih dari. Nah, kalau MDIA gimana? Kurang lebih sih sama-sama aja MDIA. Kayaknya MDIA kemarin suspend nggak sih dia? Di tanggal MDIA. Oh, salah kayaknya ya. Benar. Terakhir tanggal suspend MDIA mau diapain terus? Apa? Oh, data saya kurang. Sorry, 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 sorry. Sorry, sorry. MDIA pertama ya lihat strukturnya dulu lah. Di mana swing higher low terakhir yang kebentuk? Jawabannya di sini. Ya selama nggak ke bawah 109, tanda kutip oke-oke aja kalau mau disimpan. Misalnya udah punya barang konteksnya ya. Kalau mau beli gimana? Ya areanya cari aja, bukan cari aja sih, tapi tunggu aja sedekat mungkin dengan area 109. Di bawah-bawah sini ada nggak area-area yang mungkin belum dites gitu ya, area yang ini nih bisa kita anggap area support sih ini. Sini misal nungguin di 122 gitu. Misal ya, ini ada fair value gap udah dites dan naik. Hmm, hourly no 15 15. Nah, 15 mah tungguin sini kali. Sorry, sorry, sorry. Bukan, bukan. Ini mah doji. Doji dan udah 5 menit. Lihatnya sampai ke 5 menit ini saking pengennya beli MDIA nih ya misalnya kayak gitu. Ya tunggu dia balik arah lagi aja di sini. Berarti kita cari price action atau cari area-area yang mana yang misalnya itu di breakout jadi sesuatu yang cukup meyakinkan kita ini balik arah di minimal di time frame kecil dan bisa diambil peluangnya. 15 misal. Oke, ini ada support, ya kan? Support di breakdown ada fair value gap-nya. Kalau sampai, bukan kalau sampai, ya jika ya, kalau juga sih. Kalau ini downtrend yang kebentuk dari puncak tanggal 7 kemarin itu masih mau lanjut nih, dia nggak bakal nge-break out 138 lah konteksnya gitu ya. Artinya kalau sampai naik ke atas 138, ya memungkinkan dia ada sesuatu yang bisa kita manfaatkan nanti. Jadi ada dua skenario nanti, nunggu di bawah sedekat mungkin dengan 109 gitu kan. Terus atau nunggu dia bikin satu pola yang nunjukin price action-nya itu ada pola bullish reversal. Itu ya. Oke. Segitu dulu. Terima kasih buat yang udah datang. Extend 22 menit ternyata. Ini saya matikan dulu rekamannya. Stop recording.